siap-siap ya. Aku bakal serang balik nih. Enak aja, mana mungkin bisa lah, jagoan aku pasti lebih kuat. Oke, kita lihat aja siapa yang menang. Oke, siapa takut? Aduh, di mana ya ini ya? Nggak ada di sini. Bawah sini ada nggak? Belakang sini. Coba di belakang bantal nih, coba. Sini. Nggak ada di sini. Nggak ada juga. Aduh, Paman ngapain sih Paman? Gara-gara Paman aku jadi kalah Ya, kan? Paman datang mau berantakin barang. Bagus. Oh, ini. Iya, aduh, dicari-cariin di situ ternyata. Ya ampun, ternyata cari kacamata toh. Iyalah, kalian nggak bantuin Paman, malah main apa itu? Ih, Paman mah jadul. Ini seru tahu. Kita bisa mainin bareng temen. Oh gitu, mana temennya? Wajahnya nggak kelihatan begitu, Ya mana? nggak gitu juga kali. Ini kan game online, jadi nggak kelihatan muka temennya dong. Aduh, ngomong sempit ini. Coba saya pindah sana dulu ya, sana. Aduh. Iya, mainan apa itu? Kok nggak seru lah, nggak kelihatan mukanya. Terus sambil duduk begitu doang, nggak keluar keringet. Mana ada seru-serunya ya? Paman nih dulu, zaman dulu banyak permainan paman ini ya. Dulu itu paman banyak permainan tradisional. Contohnya adalah congklak sama gangsing. Hah? Congklak? Permainan seperti apa itu, Paman? Pokoknya asik deh kalian berdua, Putri sama Syaira. Mau tahu nggak permainannya seperti apa itu, coba? Mau Paman. Ya, sini Paman jelasin. Ya, ada satu permainan tradisional yang dapat dilakukan dengan duduk santai. Permainan ini pada zaman dahulu sering kali dimainkan oleh anak-anak perempuan di lingkungan kerajaan. Ya. Uniknya lagi, ternyata congklak punya beragam nama sesuai daerahnya masing-masing. Di Jawa misalnya nih, orang-orang menyebutnya dengan dakon atau dakon-dakonan. Sementara di daerah Sumatera ya, itu permainan congklak lebih dikenal dengan sebutan congkak. Ya. Bukan sifat congkak ya, bukan, tapi namanya congkak. Sebutan congkak di daerah Sumatera ini dipengaruhi oleh kebudayaan Melayu. Kalau di Lampung nih beda lagi. Permainan congklak diberi nama dentuman lamban. Nah, dentuman lamban. Sementara di wilayah Sulawesi, orang-orang menyebutnya magalenceng, nogarata, agalacang, dan makaotan. Selain populer di Indonesia, permainan congklak juga dikenal dalam bahasa Inggris, yaitu dengan sebutan mancala. Wah, ternyata permainan congklak memiliki banyak nama ya di seluruh Indonesia. Iya, jadi penasaran ya. Gimana ya kira-kira cara main congklak? Nah, permainan ini cuma bisa dimainkan oleh 20 orang. Hah? 20 orang? Salah. Banyak banget ya? Salah. Maksudnya 2 orang. Ya, 2 orang. Permainan congklak hanya bisa dimainkan oleh 2 orang. Congklak sendiri adalah sebuah papan dengan lubang sebanyak 16 buah. Setiap pemain memiliki satu sisi papan yang berjumlah 8 lubang. Terbagi menjadi 7 lubang kecil dan 1 lubang besar. Sementara itu, perlengkapan permainan congklak adalah biji congklak yang jumlahnya ada 98 biji. Pada awal permainan, 49 biji tersebut dibagikan ke dalam 7 lubang masing-masing pemain. Setiap pemain memegang sebanyak 49 biji congklak. Cara bermain congklak sangat sederhana.
Pemain mengambil biji congklak dari lubang miliknya. Biji congklak tersebut dibagikan searah jarum jam. Jika biji terakhir jatuh di lubang besar, pemain boleh mengambil biji yang berada di sisi lubang besar dan melanjutkan permainan. Bila biji terakhir jatuh pada lubang kecil, pemain boleh mengambil biji di dalamnya dan melanjutkan kembali untuk membagikan biji congklak. Sementara itu, jika biji terakhir jatuh di lubang kosong, artinya pemain berhenti. Tetapi dia boleh mengambil semua biji yang berada di lubang yang berseberangan dengan lubang kosong tadi. Jika berhenti di lubang kosong dan lubang di seberangnya juga kosong, maka pemain tersebut berhenti dan tidak mendapatkan apa-apa. Itu artinya lawan boleh berjalan. Mudah bukan? Pemenang dalam permainan congklak ditentukan oleh biji terbanyak yang diperoleh masing-masing pemain. Dalam permainan congklak, pemain harus memiliki ketelitian dan perhitungan yang matang sehingga bisa menguasai biji congklak lawan dan memenangkan permainan. Oh, ini yang namanya congklak ya, Paman? Kok tiba-tiba bisa ada di sini? Iya, ajaib banget ya. Udah kayak pesulap-pesulap yang ada di TV. Iya tahu. Loh, siapa dulu dong? Paman Adi gitu loh. Nah, ini yang namanya congklak. Cara mainnya yaitu tinggal jalankan aja bijinya begini satu persatu ya. Tuh. Nah, siapa pemain yang memiliki biji terbanyak? Lah dialah pemenangnya. Ya, gitu. Nah, sekarang Paman akan coba mengetes daya ingat kalian berdua nih ya. Coba kalian kebanyakan main gadget, jangan-jangan daya ingatnya berkurang nih ya. Apakah kalian siap? Boleh, siapa takut? Oke. Yang pertama adalah benar atau salah bahwa dalam satu papan congklak terdapat 16 lubang di atasnya. Benar atau salah? Aku, Paman. Jawabannya salah. Jawabannya 14 lubang kecil, 2 buah lubang besar. Loh, kok kamu bisa tahu? Lah, ini ada papannya. Oh iya ya, berarti Paman yang salah nih pertanyaannya ya. Oke, berarti betul sekali nih Syahira ya. Lumayan nih, ingetannya ini lumayan Syahira ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nih, benar atau salah? Dalam satu papan permainan congklak terdapat 100 biji congklak. Benar atau salah? Nah, kalau yang ini aku tahu jawabannya, Paman. Jawabannya adalah salah. Yang benar adalah dalam permainan congklak terdapat 98 biji congklak. Setiap pemain mendapatkan 49 biji congklak. Pada awal permainan, 49 biji congklak tersebut dibagikan ke 7 lubang ini, Paman. Iya, benar sekali. Jadi, dalam permainan congklak, satu papan congklak ini berisi 98 biji. Ya, keren sekali ini kalian berdua ya. Siapa dulu dong pamannya ini, ya kan? Ya kan? Nah. Paman mah memang paling bisa. Ngomong-ngomong congklak, ini asik banget bisa main di dalam rumah, nggak perlu keluar rumah. Iya sih, tapi kan kalau mencongklak terus di rumah bisa bosan kali ya. Oh, jadi Putri khawatir bosan. Nah, Paman punya satu permainan tradisional lagi. Nah, mau tahu? Mau tahu? Mau tahu? Nah, ini dia. Gangsing ajaib. Ya ampun, ternyata dari tadi Paman udah simpen gangsing di sini. Oh. Emangnya pengen yang ajaib? Itu mah gangsing biasa aja kali. Memang sih ini gangsing biasa, tapi kalau kalian berdua udah tahu, ini tuh bakalan asik sekali main gangsing ini. Karena gangsing ini mempunyai sejarah dan cerita yang unik. Kalian mau dengar? Mau, Paman? Biasanya kalau Paman yang cerita, ada aja nih fakta menariknya. Iya. Oke, kita mulai ya.
Nah, gangsing adalah permainan tradisional yang sangat digemari oleh anak laki-laki ya. Nah, permainan ini membutuhkan kekuatan dan ketahanan. Siapa yang paling kuat dan gangsingnya bertahan berputar paling lama, maka dia dinyatakan sebagai pemenang. Dulu, menurut sebagian orang, gangsing itu awalnya bukan dari kayu loh. Nah, tapi berasal dari telur ayam. Nah, katanya menurut orang zaman dulu suka mengadu telur ayam dengan cara diputar atau dengan memutarnya. Biasanya ini menjadi keseruan tersendiri dan akhirnya keseruan memutar telur ayam dijadikan aduan ya. Mengadu telur ayam nih. Telur siapa yang berputar paling lama, maka telurnya lah yang menang. Di sisi lain, ada juga yang mengatakan permainan gangsing awal mulanya berasal dari buah berembang. Buah berembang ini memiliki bentuk yang bulat, bulat lonjong dan bisa diputar. Nah, buah ini banyak ditemukan di wilayah pesisir pantai. Buah berembang memang bisa diputar, tapi tidak dapat bertahan lama. Nah, dari sinilah awal mula ide membuat tiruan buah berembang dari batang kayu dan dibuat jadilah gangsing. Sama seperti congklak, gangsing juga memiliki beragam nama. Kalau di daerah Jawa Tengah, khususnya Banyumas, gangsing ini namanya panggal. Nah, jika di daerah Lampung sana, gangsing diberi nama pukang. Pukang ya. Nah, sementara orang-orang Kalimantan Timur menamainya dengan begasing. Sedangkan di Maluku disebut apiyong. Apiyong. Nah, lucu ya namanya ya. Nah, ada lagi sebutan gangsing yaitu maggasing. Sebutan ini diberikan oleh orang-orang Nusa Tenggara Barat. Sementara masyarakat Sulawesi Utara menyebutnya dengan paki. Oh iya Paman, aku juga pernah lihat bentuknya. Ternyata bentuknya beda-beda ya. Iya, bentuknya memang berbeda-beda gangsing ini. Dan material bahan pembuatnya juga berbeda-beda. Nah, ada yang terbuat dari bambu, ada juga yang terbuat dari kayu. Nah, kalau yang ini terbuat dari apa coba? Bambu. Bambu, ya betul. Ini terbuat dari bambu. Asiknya nih, bermain gangsing bisa dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan teman. Nah, jika ingin lebih seru, kalian bisa mengajak teman beradu gangsing. Nah, jika kalian ingin beradu gangsing, sebaiknya cari tempat yang luas dan permukaan tanahnya datar. Kemudian dibuatlah lingkaran. Lingkaran ini digunakan sebagai media atau area beradu gangsing. Peraturannya adalah gangsing tidak boleh keluar dari garis lingkaran. Jika keluar dari garis, maka pemilik gangsing tersebut didiskualifikasi atau kalah ya, kalah. Sementara itu, gangsing yang tetap berada di dalam lingkaran dan berputar paling lama, pemiliknya maka dinyatakan sebagai pemenang. Meskipun permainan ini sangat seru, tapi kalian harus berhati-hati ya. Nah, karena ketika bermain dengan gangsing, jangan sampai kalian melukai diri sendiri atau orang lain ya. Selain keunikan dan keseruannya, permainan gangsing ini juga bisa membuat badan sehat. Karena saat melakukannya kita melibatkan aktivitas fisik saat bermain, yaitu kita menarik gangsingnya tuh. Wah, itu kan harus dengan tenaga yang kuat ya kan. Seperti itu ya. Nah, gimana? Unik banget kan permainan gangsing ini?
Iya Paman, siapa juga yang menyangka bahwa permainan ini awalnya itu berasal dari adu kekuatan telur yang diputar. Iya, memang tidak ada yang menyangka bahwa permainan gangsing yang sederhana ini memiliki cerita yang unik. Nah, agar kalian berdua ini lebih kenal dengan gangsing ini, nah, Paman kasih pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah penilaian utama yang ada pada permainan gangsing? Ya, Aku siapa? tahu, Paman. Ya, Syaira. Yang jadi penilaian utama adalah kekuatan dan ketahanan. Siapa yang paling kuat dan gangsingnya bertahan lama, dialah yang jadi pemenangnya. Iya, betul sekali Syahira. Jadi kekuatan dan ketahanan adalah penilaian utama dari permainan gangsing. Nah, pertanyaan yang kedua nih, Syahira atau Putri. Gangsing ini punya banyak nama ya di Indonesia. Nah, kira-kira nama gangsing di daerah Lampung itu apa ya? Siapa yang tahu? Aku tahu Paman, Ya. pasti namanya bukan kan? Gak mungkin salah ini. Nah, betul sekali Putri. Jadi, nama gangsing di daerah Lampung sana namanya adalah Bukang ya. Oke, pertanyaan terakhir. Siapa yang bisa jawab nih? Siapa yang bisa jawab di antara kalian akan mendapatkan gangsing ini? Ya, sudah siap? Siap Paman! Oke, pertanyaannya adalah siap-siap ya. Nih, apa sisi positif dari permainan congklak dan gangsing ini? Ayo, apa? Aku tahu Paman, sisi positif permainan congklak dapat melatih ketelitian dan perhitungan yang matang dari setiap pemainnya. Terus. Biar aku lanjutkan Paman. Sisi positif permainan gasing adalah bisa membuat badan kita menjadi lebih sehat karena aktivitas fisik yang kita lakukan saat bermain. Iya, memang top deh kedua keponakan Paman ini ya. Kalian tidak pernah mengecewakan. Jempol buat kalian nih. Nah, ya. Nah, karena kalian berdua saling melengkapi jawabannya, nah Paman kasih ini buat kalian. Hore! Nah, pegang dong. Makasih. Makasih. Oke, sudah. Sekarang kalian main nih congklak sama gangsingnya. Bisa di sana aja di halaman ya, kalian main sana, main. Oke Paman, makasih banyak ya. Ya, Dadah. sama-sama. Dadah. Iya. Wah, asik ya. Lebih asik lagi ini nih kayaknya nih. Nah, ini apa yang mereka nih? Wih, gamenya seru sekali ya ini ya. Tembak. Oh, nggak kelihatan mukanya nih. Oh, satu lagi ada dua nih gamenya nih, asik sekali ya. Iya, tembak, bagus ya. Mantap sekali nih.